Bismillah yang saya hormati Bapak Isman Saleh STMT selaku dosen pengampu mata kuliah tambang umum dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasri dengan NIM R1C1230009. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem penyaliran tambang. Sebelum lebih jauh saya menjelaskan bagaimana sistem penyaliran tambang di dunia pertambangan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem penyaliran tambang. Nah, sistem penyaliran tambang adalah suatu metode yang dilakukan untuk mencegah masuknya aliran air ke dalam lubang bukaan tambang atau mengeluarkan air tersebut. Nah, tujuan utama penyaliran ini adalah mencegah air memasuki bukaan tambang atau mengeluarkan bila sudah masuk, sehingga aktivitas penambangan tetap aman. Hal yang mempengaruhi sistem penyaliran tambang ini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah permeabilitas, yaitu salah satu kemampuan fluida bergerak melalui rongga poring massa batuan. Kemudian faktor yang kedua adalah rencana kemajuan tambang. Rencana kemajuan tambang ini nantinya akan mempengaruhi pola aliran saluran yang akan dibuat sehingga saluran tersebut menjadi efektif dan tidak menghambat sistem kerja yang ada. Kemudian faktor yang ketiga adalah curah hujan, yaitu sumber utama air yang masuk ke lokasi penambangan adalah air hujan, sehingga besar kecilnya curah hujan yang terjadi di sekitar lokasi penambangan akan mempengaruhi banyak sedikitnya air tambang yang harus dikendalikan. Sistem penyaliran tambang ini ada dua cara, ada uh, pengendalian dan pencegahan. Pengendalian itu ada dua tahap, yaitu ada membuat sistem kolam terbuka atau SAM dan membuat adit. Sedangkan tahap pencegahan air tambang ada 4 metode, yaitu cement method, uh, small pipe with vacuum pump, deep well pump method, dan electro-osmosis method. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana pengendalian air tambang. Seperti saya jelaskan pada awal sebelumnya bahwa pengendalian air tambang itu ada dua cara, ada sistem kolam terbuka dan membuat audit. Sistem kolam terbuka ini digunakan untuk mengumpulkan air tambang di area kerja sebelum dipompa keluar. Air yang masuk ke lokasi penambangan diarahkan menuju samuran atau SAM. Nah, pada gambar ini menunjukkan bagaimana rancangan teknis samuran, termasuk bentuk kolam, kedalaman, dan volume maksimum yang dapat ditampung. Nah, ini menggambarkan bahwa SAM itu harus dirancang dengan perhitungan agar mampu menampung air sesuai dengan kebutuhan tambang. Sedangkan pada foto ini memperlihatkan bagaimana yaitu air menggenang di area yang dirancang sebagai kolam penampung. Dapat kita lihat bahwa air yang ada di penampungan ini memiliki warna hijau. Nah, ini bisa kita interpretasikan bahwa adanya endapan mineral atau proses oksidasi yang umum terjadi di area pertambangan. Kemudian ada tahap membuat audit. Nah, proses ini pembuangan air tambang menggunakan sumuran, namun penekanannya adalah pada penempatan kapasitas pompa dan kebutuhan volume berdasarkan kondisi geologi serta kedalaman galian. Gambar penampang ini menunjukkan posisi SAM dalam struktur tambang, misalnya berada di area yang paling rendah dekat lereng dan adit. Nah, penampang ini membantu menjelaskan bahwa SAM itu tidak boleh ditempatkan sembarangan. SAM itu harus berada di titik terkumpulnya air. Kemudian saya akan membahas bagaimana pencegahan air tambang. Nah, pencegahan air tambang ini ada 4 metode. Metode yang pertama adalah cement method. Pada metode semen ini, lubang bor dimasukkan casing agar air dari dalam tanah dapat masuk ke dalam pipa dengan mudah. Tujuannya adalah menjaga agar aliran air tetap stabil saat pemompaan dilakukan. Nah, gambar ini menunjukkan ilustrasi dari semen method. Pemasangan casing pada lubang bor. Nah, garis-garis pipa pada gambar ini mempresentasikan bagaimana casing itu dipasang sepanjang kedalaman bor sehingga air yang berada di berbagai lapisan tanah bisa masuk ke dalam pipa. Namun metode ini nih memiliki beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan banyak pipa karena casing harus dipasang dari permukaan hingga kedalaman air yang berbeda. Kemudian kedalaman pipa itu harus lebih dari tinggi banjir maksimum sehingga kebutuhan material bertambah banyak.
Dan yang ketiga adalah biaya. Biaya pembelian pipa dan biaya proses pemburannya itu menjadi lebih mahal. Kemudian ada metode small pipe with vacuum pump. Ini pada metode ini lubang bor dibuat dengan diameter lebih dari 3 inci, tetapi tidak diberi casing, Pak, seperti pada Siemens method tadi. Sebagai gantinya, dimasukkan pipa kecil berdiameter 5,5 inci yang berfungsi sebagai jalur aliran air. Di bagian bawah ada pipa kecil atau small pipe, yaitu dimasukkan pasir sebagai media penyaring. Tujuannya adalah air yang dapat masuk sementara material halus yang larut atau partikel besar bertahan oleh lapisan pasir tersebut. Tampak pada gambar ini selain small pipe, ada pasir yaitu berada di sekeliling di bagian bawah pipa sebagai filter. Setelah itu ada plug yaitu untuk menahan agar pasir tidak masuk ke pipa, dan bagian paling atas adalah terlihat vacuum pump yaitu mengisap air sehingga lubang bor menjadi kondisi vakum. Metode ini uh, membuat proses pengumpaan lebih efisien karena tidak memerlukan pemasangan casing yang penuh dan hanya air yang tersaring yang masuk ke pipa, sehingga sistem vakum mempercepat pengambilan air. Kemudian metode yang ketiga adalah deep well pump method, yaitu metode ini dengan menggunakan sistem daerah yang memiliki permeabilitas sedang hingga tinggi dan banjir air yang besar. Lubang bor dibuat dengan diameter sekitar 7 inci, lalu dipasang casing sebagai pelindung dinding bor. Setelah itu pompa dimasukkan ke dalam lubang bor sebagai submersible pump, yaitu pompa yang bekerja di dalam air dan digerakkan dengan listrik. Pada gambar ini menunjukkan susunan komponen dari deep well pump method, yaitu ada di bagian bawah ada submersible pump, yaitu pompa yang terendap, kemudian dikelilingi dinding bor, terlihat casing, yaitu berfungsi menjaga struktur lubang agar tidak runtuh. Kemudian di atasnya ada pompa listrik. Nah, pompa listrik ini memberi tenaga agar dapat dipompa air dapat dipompa naik ke permukaan. Pompa ini bekerja secara otomatis. Nah, ketika air mencapai ketinggian tertentu, pompa ini aktif sendiri, dan bila turun, pompa itu berhenti. Dengan demikian, deep well pump method ini tergantung pada pompa listrik. Kemudian metode yang keempat adalah electro-osmosis method, yaitu metode yang merupakan teknologi terbaru dan digunakan di daerah yang memiliki permeabilitas sangat rendah, di mana air tanah sulit bergerak secara alami. Lubang bor ini dibuat dengan diameter kecil, misalnya 4,5 inci untuk katoda dan 2,5 inci untuk anoda, lalu dipasang pipa casing. Nah, pada gambar ini memperlihatkan bahwa ilustrasi proses dari elektroosmosis method, yaitu lubang bor berdiameter kecil berfungsi sebagai anoda dan katoda. Ketika arus listrik dialirkan, ion positif akan bergerak menuju ke katoda, sedangkan ion negatif akan menuju ke anoda. Nah, proses ini menyebabkan air atau H2O bergerak dari tanah menuju pipa katoda sehingga air terkumpul pada satu titik. Nah, setelah air terkumpul di sekitar pipa katoda, barulah air tersebut dipompa keluar menggunakan pompa biasa. Prinsip ini memanfaatkan elektrolisis untuk memaksa pergerakan air tanah yang sebelumnya hampir tidak mengalir. Dari pemaparan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh metode yang dibahas pada intinya bertujuan untuk mengendalikan dan mengeluarkan air agar kegiatan tambang tetap aman dan efektif. Pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan kondisi tanah, kedalaman, dan kebutuhan lapangan. Itulah persentase dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.